Masa Soeharto nggak mau diangkat jadi pahlawan nasional? Saya setuju Soeharto diangkat jadi pahlawan nasional. Jasa besar Soeharto tidak bisa dihapus walaupun dosanya besar. Teman-teman, selamat datang kembali di kanal Manuskrip. Saifuddin Ibrahim, pendapatnya tentang Soeharto versus Tuanku Imam Bonjol bikin publik garuk-garuk kepala. Abraham Ben Moses, pastor asal Indonesia yang juga dikenal dengan nama Saifuddin Ibrahim, baru saja bikin heboh netizen lewat video terbarunya. Kali ini topiknya lumayan berat, tapi cara penyampaiannya agak bikin senyum-senyum sendiri. Dia menyampaikan pandangan pribadinya tentang dua tokoh sejarah yang sering jadi bahan debat panas saat ini, Soeharto dan Tuanku Imam Bonjol. Menariknya, Pastor Saifuddin ini mendukung pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto, tapi di sisi lain dia agak ragu-ragu sama gelar pahlawan untuk Tuanku Imam Bonjol. Bisa dibilang, opini ini bikin banyak orang garuk-garuk kepala sambil berpikir, bagaimana ini maksudnya? Tenang, semua yang dia sampaikan murni opini pribadi. Kalau kalian melawan Soeharto untuk menentang, terutama Ibu Megawati yang menentang kepahlawanan Soeharto, hati-hati Bu Mega, nanti sengau kucing nanti Ibu, innalillahi nanti Ibu Mega. Oh my God. Saya meminta kepahlawanan Imam Bonjol dihapuskan. Kepahlawanan manusia yang tak beradab harus dihapuskan dari sejarah. Jangan sampai anak cucu kita baca sejarah kotor seperti itu. Jadi jangan sampai adu argumen di kolom komentar kayak debat sejarah internasional ya. Tujuan dari video ini cuma satu, kasih gambaran pandangan yang lagi heboh, tetap netral, dan pastinya bisa dinikmati siapa saja. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe supaya channel Manuskrip terus berkembang dan bisa bikin konten ringan tapi tetap informatif. Dijamin nonton video ini bisa bikin kamu sedikit tercerahkan dan meredakan urat saraf yang lagi terjepit sambil senyum-senyum sendiri. Salam hangat dari channel YouTube Manuskrip. Haleluya, Yahovu. Haleluya. Kau pakai kopiah, gua juga pakai kopiah. Gimana kabarnya Pak? Baik. Amin. Kita PK-PK Pak. Bapak bernarasi dulu. Abi. Tadi saya baru live berkaitan dengan Habib. Bahwa Habib ini adalah manusia yang tidak beradab. Dia harus diusir dari Indonesia dan harus dibuang karena dia menjadi sampah sosial. Dia merusak. Itu ada cewek yang nangis, yang sedih dan menderita gara-gara dikawinin sama Habib. Umurnya baru 22 tahun. Wah, sedangkan si Bahar Smith ini dia sudah mencobai banyak cewek. Ada yang di Garut, ada yang di Bogor. Itu cewek-cewek itu pada ngomong, tetapi pemerintah Indonesia tidak mau menghukum, memanggilnya. Ini adalah penghinaan terhadap bangsa Indonesia, perusak budaya dan kemanusiaan sosial di masa yang akan datang. Kenapa Pak Prabowo tidak menangkap orang-orang begini? Karena ini penting untuk dilakukan dalam rangka membangun Indonesia yang toleransi dan damai. Adil, makmur, keadilan sosial itu harus terjadi. Itu yang saya katakan tadi di live di YouTube. Ini memang berat, saudara-saudara. Jadi apa tanggapan Pak Toro kalau sudah begitu? Coba Pak Toro. Iya, terima kasih Abi, guruku. Ya, itu benar ya, parah kalau begitu ya. Habib Bahar ya. Ya, tapi Pak Presiden tidak bertindak. Ya, teman-teman suarakan kebenaran. Mana teman-teman Kristen dan semuanya teman-teman di Indonesia. Jangan pilih agamanya. Kita tetap bersatu, suarakan supaya Kemenak Menteri Agama turun tangan. Itu bahaya loh, udah dilaporkan loh teman-teman. Kalau kalian cinta Indonesia,
sayang Indonesia, ya, Anda itu harus bersuara. Katakan tuakbir, usir dia di tanah Republik Indonesia. Silakan Pak Ustadz. Ini ada video. Sebetulnya yang terjadi Anda dengan oknum Habib, sehingga suami Anda ini marah luar biasa, sampai sekarang Anda itu pisah rumah. Memang ada kejadian yang tidak sangat disayangkan sekali di kamar hotelku. Lalu saya merasa ada unek-unek kalau saya tidak jujur Ke suami. ya. Akhirnya pada saat itu saya mencoba untuk memberanikan diri. Saya minta maaf, ya maaf, saya sudah melakukan hal yang tidak aku dapat. Ini korban Habib. Sampai cerai gara-gara Habib. Jadi ditunggangin oleh Habib di hotel, oleh Bahar Smith, oleh macam-macam Habib. Coba begini, saya mau nanya, kenapa pemerintah Indonesia tidak menyiapkan satu komisi khusus untuk menangkap laki-laki yang mental busuk kayak begini karena merusak budaya dan sosial, sehingga di masa yang akan datang tidak terjadi urusan kekacauan semacam ini lagi. Nah, Habib-Habib ini mestinya diusir dari negeri Indonesia. Nah, nangis, coba. Ditidurin sama Habib. Pimpinan pesantren di Palopo tampar 2 santri gara-gara Nah, ini Habib yang melakukan kekacauan terhadap banyak wanita. Ini lebih daripada 20 wanita Indonesia, baik pribumi maupun turunan Arab. Ini wajahnya. Jadi jahat sekali ini Habib-Habib ini. Nggak boleh dijadikan teladan. Jadi begitu. Nah, ada 7 klaim licik Habib-Habib ini memperbudak Islam Nusantara. Mereka sengaja menipu kita dengan sadar, dan kita direndahkan paling bawah. Ulama-ulama Nusantara didodol-dodolin gitu, dianggapnya rendah. Jadi ulama-ulama Nusantara itu dihina, diejek oleh mereka. Habib-Habib ini luar biasa loh mengejek kita. Dan tidak menggubris kehormatan ulama Nusantara itu, dianggap sepele. Jadi ulama Nusantara hanya turunan nyemok katanya, monyet, habaib, walaupun mabuk berzina, mencuri, lebih mulia daripada 70 ulama pribumi katanya. Mereka harus mencium kaki Habib. Mereka bebas menentukan harga kain jualan mereka. Dijamin tidak luntur tidak dijamin. Jadi kalau jualannya itu dikembalikan, luntur tidak dijamin, dibaca terbalik. Gitu. Kalau tulisan Indonesia kan dijamin tidak luntur. Kalau berdasarkan Arab dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin. Jadi Habib itu mengatakan bahwa geger Baklawi memecah belah umat salah besar. Umat yang mana? Umat Islam sudah pecah sejak awal zaman. Nantilah waktunya akan berjalan terus. Akhirnya para Habib ini akan berakhir dengan malu karena gemerlap dunia sudah diakhiri oleh mereka yang pulang harus ke Yaman. Justru ini adalah pencerahan dengan gelegar kehormatan mereka, tetapi mereka tetap melakukan kejahatan mental seperti itu. Kemarin saya PK-PKan sama Mr. M, 2 kali Habib menang. Mr. M bilang begini, baru kali ini saya kalah. Si Mr. M kalah dengan RK, dengan Abi katanya. Padahal dia sengaja kalah dengan saya. Itu penontonnya disuruh ini kirim gift ke saya. Abi dapat 5.000, ada dapat 4.000. Jadi 2 kali dia kalah. Mr. M itu.
Ya penonton, ini dulu, ini Toro ngalahin saya sudah berulang kali. Nah sekarang sudah main lagi nih. Nah, ini Toro ini. Eh, nah, yang kedua, ini klaim licik busuk mereka mengatakan bahwa nasab mereka langsung dari Nabi. Ini bohong besar karena tidak ada bukti yang menyatakan. Tutup buku kalian telah berbohong dan berbondong-bondong dengan licik dan sangat memalukan. Ini pengakuan mereka yang harus dilawan dan itu sudah muncul itu Oma Irama, Habib, kemudian Imaduddin, Kiai dari Banten itu yang membongkar kebobrokan itu. Kemudian mereka meratap sedih karena mereka telah tertipu lahir dan batin. Kemudian mereka minta dicium tangan, cium kaki, bolak-balik, membuat mereka tidak mampu menatap orang lain, terutama orang-orang Muhammadiyah tertawa dengan kucluknya kaum yang terlalu menghormati turunan Nabi ternyata palsu. Ini sudah 500 bangsa Indonesia dibohongin oleh Habib-Habib ini. Tolong ya, Habib-Habib, kamu minum, masa saya nggak minum? Saya sudah lama ini minum, nggak minum. Ya, ada yang bilang saya Abu Lahab, kamu itu Abu Abal-Abal, lu Abu Gosok. Saya kasih tahu, Balawi itu rusak. Ya. Tadi Abi, tema saya Islam itu kafir. Tidak ada yang berani membantah saya tadi, Abi. Itu tema saya tadi. Ya, karena begini Abi, aku punya ilustrasi. Nah, kan selama ini Abi, ya mereka mengatakan bahwa Muhammad suci Abi. Saya katakan kalau kamu bukan kafir, di mana tertulis kata ulama dan ustadz semua nabi-nabi itu termasuk Nabi Muhammad suci, tujukan di dalam Al-Quran sama saya. Kalau ada, kamu bukan kafir dan saya akan sadar dengan Anda. Karena sudah tertulis di dalam Al-Quran, dalam surat Maryam 19 hanya Isa nabi yang suci. Kenapa mereka tidak mengikuti nabi yang suci? Gitu Abi, lanjut. Ya. Kemudian selanjutnya klaim kotor mereka, klaim liciknya itu saya akan menyebut fakta bahwa turunan Nabi sudah rungkat dari awal. Sejarah zaman tidak bisa disembunyikan. Kenapa Muhammad tidak punya anak laki-laki? Tiga-tiga anak lakinya itu meninggal usia bayi. Ada Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Itu dari dua wanita. Qasim dan Abdullah itu dari anaknya Khadijah. Ibrahim itu dari wanita Mesir, budak, Maria Kibeti. Nah, itulah yang dia dapat laki-laki. Jadi tidak ada turunan Nabi secara silsilah. Silsilah Batak, silsilah Yahudi tidak kena. Kenapa? Karena dia tidak punya anak laki. Kemudian dia hanya punya 3 anak perempuan. 3 anak perempuannya itu ada Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Dan hanya Fatimah inilah yang mempunyai cucu Hasan dan Husain. Bapak dari Hasan dan Husain itu Ali bin Abi Thalib. Dengan sendirinya Muhammad tidak punya turunan. Kenapa? Dia tidak punya anak lelaki. Hanya karena fanatik. Wah, ini ada video masuk nih, telepon ini. Tolong deh, Muslim berotak, berpikir waras sedikit ya. Di dalam perjalanan sejarah ini. Ya. Tap-tap layar, ini siapa ini? Aduh, ada yang nelpon ini. Terima kasih, Anis. Kirim-kirim kembang-kembang Indonesia bagi Kristus. Hanya saya ini belum ngirim uang ke Toro aja. Yang lain-lain sudah dapat uang penginjilan. Toro tunjukkan ini untuk kita tahu banyak uang berkat nanti. Tahun 2006 nanti akan banyak kekayaan saya berlimpah tahun depan. Jadi makin tahun makin banyak uang untuk penginjilan di Indonesia, memenangkan jiwa bagi Kristus. Ya.
Oh, ada yang bilang saya Wawi katanya. Wawi itu. Wawi Bilang itu bahasa Bima. Orang Bima itu. Enak aja saya dibilang Wawi. Kamu itu Wawi. Gomi Wawi. Dombojo Wawi. Ada yang tulis BBAA BBII gitu. Dia tidak bisa melawan saya karena data-data dan ayat-ayat itu mereka nggak bisa menguasainya. Mengarabkan kata-kata itu saja susah. Somad walaupun menguasai Quran hadis nggak berani tampil untuk melawan pendeta Saifuddin Ibrahim. Ada yang mengatakan klaim mereka, kami adalah keturunan Al-Hamid Al-Mahdor bin Yahya Al-Haddar bin Jindan, Syekh Abu Bakar bin Salim. Tiap hari bertemu dengan Rasulullah, pernah menolong kakeknya gitu. Jadi si Al-Hamid Al-Mahdor ini kakeknya disiksa dalam neraka, ditolong sama cucunya gitu. Sebelum lahir gitu. Dia menolong kakeknya sebelum lahir. Begitu hebatnya Al-Hamid Al-Mahdor ini. Ini kan cerita kosong, bohong semata-mata, saudara-saudara. Bohong. Nekat yang nyata, saudara, betul. Yang nyata, saudara-saudara. Asegaf Al-Aidrus, Al-Katiri, Syihab. Itu nasab yang dilabuhkan kepada Kanjeng Dodol Mamat. Katanya mereka adalah darah biru, darah suci. Ya, darah dari pemegang pedang terhunus. Siapa saja yang tidak suci kalau mau menghitung berapa nyawa melayang sejak Nabi Dodol ini muncul. Nah, coba MUI coba kemarin marah karena video saya tentang imam dari Bonjol yang merenggut 600.000 nyawa orang Batak diambil oleh Nabi Dodol, oleh imam daripada Bonjol itu. Imam Bonjol memimpin peperangan dari tahun 1803 sampai 1833. Jadi 30 tahun dia menghabisi orang Batak itu. Si Singamangaraja ke-10 nyawanya hilang dengan 3 anaknya yang masih belum berketurunan, yang belum nikah. Begitu rancaknian orang Padang menghina orang Batak. Mau ditulis kemana, mau dibawa kemana nih sejarahnya Imam Bonjol? Masa Soeharto nggak mau diangkat jadi pahlawan nasional? Saya setuju Soeharto diangkat jadi pahlawan nasional. Jasa besar Soeharto tidak bisa dihapus walaupun dosanya besar. Memang dia berdosa. Siapa sih yang nggak berdosa di dunia ini? Apalagi mempunyai jabatan, kekuatan, dan kekuasaan. Oh, saya bisa. Sayalah yang jadi kalau nanti diangkat jadi menteri atau jadi gubernur atau jadi presiden. Saya akan memimpin dengan keadilan, yaitu keadilan dalam Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tapi kan sekarang saya belum bisa balik ke Indonesia. Karena hukum dan politik itu belum memungkinkan saya untuk balik. Tuhan Yesus harus menyingkir ke tanah Mesir. Sampai Herodes pertama yang mau mengambil nyawa Yesus, lalu langsung meninggoy. Kemudian muncul Herodes kedua. Dan Herodes kedua itulah yang dijadikan bulan-bulanan oleh orang-orang Kristen yang tetap mempertahankan kebenaran. Walaupun harus dengan nyawanya sendiri. Jangan takut. Ada Muhammad driver ojol katanya. Ya Muhammad Abdul Komeng itu. Saya meminta kepahlawanan Imam Bonjol dihapuskan.
Dan jangan ada Berarti, lagi Abi, dalam sejarah Indonesia nama Imam Bonjol sebagai pahlawan. Ingat orang Padang. Orang Padang. Kalau sudah begini, ini sudah berbicara masalah suku-suku ini. Kepahlawanan manusia yang tak beradab harus dihapuskan dari sejarah. Jangan sampai anak cucu kita baca sejarah kotor seperti itu. Ditinjau kembali oleh ahli sejarah Indonesia tentang Imam Bonjol. Kalau kalian melawan Soeharto untuk menentang, terutama Ibu Megawati yang menentang kepahlawanan Soeharto, hati-hati Bu Mega. Nanti sengau kucing nanti Ibu, innalillahi nanti Bu Mega. Dan sekarang kita menghadapi sejarah yang mau dibelokkan oleh turunan Yaman ini dengan menjajah sejarah kita, membangun doktrin bahwa mereka adalah pahlawan, tanpa malu mereka berceramah dengan menghina pribumi, ceramah narasi merendahkan martabat bangsa yang kita tumpangi, yang dia tumpangi. Dan hampir saja si Yohanes Baswedan itu jadi presiden. Apa jadinya kalau Yohanes Baswedan jadi presiden? Bikin malu. Dia akan menguasai mimbar-mimbar dengan balawi-balawinya. Habib Semir, ya, Habib Blonde, rambut kuning itu, menghina kaum pribumi. Nah, istilah pribumi ini terpaksa saya katakan, saya ucapkan karena mereka merajalela tanpa merasa bersalah, dan imam besar itu sekarang sedang dia memikirkan bagaimana memberikan komentar. Oh, kalah saya ya? Wah, Toro menang ini. Aku sayang. Ya, lanjut Abi, kita lanjut lagi. Oke, sekali. Abi sudah nggak kuat. Ini sudah lowbat. Ya, Abi, satu kali lagi Abi. Mainkan Abi, gas. Ya. Jadi komentar tesis Kiai Imaduddin nggak mampu mereka jawab. Habib Rizik sudah terkapar, tersungkur di bawah kaki Kristus. Tinggal terima Yesus saja. Dulu nggak ada yang mempermasalahkan nasab, karena sekarang baru viral. Karena kalian yang memulai, kalian yang menyombongkan diri karena keturunan, suruh bayar, mempermainkan istri orang, nidurin janda, kawin semaunya, pilih gadis mana saja yang diinginkan oleh Bahar, terus pelit, minta ampun, ceramah hanya itu-itu saja, suruh cuci kaki, ingin diperlakukan istimewa. Ini model apa Habib ini? Habib, Bar Smith, membuka usaha ini bareng-bareng sama suami kamu. Saya mau kamu dengan suami baik-baik saja, saya juga mau baik-baik saja dengan istri saya. Saya mau di lain kesempatan, saya mau kenalin kamu ke istri saya bahwasannya kamu adalah seorang jemaah yang saya percayakan untuk berbisnis dengan saya. Dia bilang seperti itu. Dan saya bingung kok, maksudnya gimana, kita selingkuh di belakang atau bagaimana? Ya kurang lebih seperti itu ya, kalian paham. Dia pengennya saya baik-baik dengan suami, dia pun sama istri begitu, tapi di lain waktu kalau kita berjumpa ya seperti itu lagi gitu. Inilah otak Habib itu dalam rangka menggunakan harta, wanita, dan tahta. Saya orang Islam. Ya, saya orang Islam katanya. Islam apa loh? Sholat enggak diterima. Tidak mungkin masuk surga. Walaupun pena lebih. Kalau ada umat Islam tidak mau mendoakan Habib, maka umat Islam tersebut tidak sah sholatnya, tidak mungkin masuk surga. Jadi kalau ada orang yang menghina Habib, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Barang siapa yang menghina Habib Rizik, maka dia tidak dihormati, tidak dianggap. Ibadah naik hajinya percuma, kecuali dia pergi ke kota Tarim. Itu kota di kota di Yaman sana. Oh ini gini. Ya, gitu kan.
peluk lagi, cerot lagi, satu lagi, atau dipasang semuanya sekalian, ditonton aja. Cek, keluar, yo, keluar, gitu kan. Ini kutanya kau belum jawab dari tadi, kau nggak main. Mata pisau, debat sama Unirifa Siapapun. tentang doa senggama, doa bersetubuh. Tidak ada Allah melarang. Tidak pernah Allah Muhammad itu mengatakan seperti yang kau katakan tadi. Aku telah berdosa. Tidak ada. Ya waktu ada yang mau datang kawin, kawin saja. Beda dengan yang itu berdosa dan dia mengakui dosanya. Beda dengan nabimu. Nabimu pernah nggak mengakui bahwa saya ini telah berdosa? Tidak pernah ada. Makanya aku tanya kau tadi terkait ini moralitas nabimu terhadap istri-istrinya. Jadi Nabi itu nggak punya moral terhadap istri-istrinya. Itu dibuka sama mata pisau sehingga mereka si Unirifa malu. Malu menjadi pengikut Nabi. Kalau saya dengan Unirifa cinta-cintaan. Jadi nggak pernah debat dengan Abid. Pokoknya Abid kirim pantun cinta dengan Unirifa. Jadi begitu. Oke, saudara-saudara. Jadi kesimpulan dilihat dari Alkitab, maka Arab ini adalah keledai liar. Jadi nggak ada itu orang Arab yang benar. Orang Arab yang benar itu nggak ada yang disebut di dalam Alkitab. Kejadian 16 ayat 12, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Inilah turunan Arab, saudara-saudara. Weh, menang. Di awal menang, di akhir menang, di tengah-tengah silakan aja seenakmu menang. Gitu saudara-saudara. Haleluya. Terima kasih kucing saya sudah kelaparan. Dia sudah mengganggu gigit-gigit kaki saya. Aduh kucing ini. Kucing titipan menjadi kucing saya. Banyak. Siap babang sayang. Siap babangku sayang. Oke. Ada senyum sendiri. Salam hangat dari channel YouTube Manuskrip.